Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapramasi Gusmaya, kelas 5C3 jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal UAS pelanggaran bisnis. Soal 1, apa yang dimaksud dengan anggaran variabel dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel? Nah, jawabannya adalah anggaran variabel merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengawasan biaya, karena di sini ditunjukkan dengan tegas beban biaya yang seharusnya dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel, yang pertama, jenis biaya yang dihubungkan dengan tingkat output maupun tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua, pemilihan satuan dasar kegiatan yang tepat yang menunjukkan tingkat output atau kegiatan secara jelas. Yang ketiga, metode dalam menganalisa masing-masing elemen biaya untuk menetapkan dengan benar berapa unsur tetap dan berapa unsur variabelnya. Yang keempat, penggunaan dan penerapan konsep anggaran variabel untuk melihat unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap. Soal 2, apa yang dimaksud dengan anggaran tenaga kerja dan sebuah 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung? Nah, jawabannya, anggaran tenaga kerja adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Nah, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari output yang dapat direncanakan secara realistis. Yang ketiga, membuat daftar personil atau tenaga kerja menurut kebutuhan jumlah tenaga kerja, termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawabnya. Soal 3, apa itu anggaran overhead pabrik, serta jelaskan anggaran biaya overhead pabrik secara umum dan khusus. Jawabannya adalah anggaran biaya overhead pabrik adalah budget yang merencanakan secara lebih rinci tentang beban biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang. Nah, anggaran biaya overhead pabrik secara umum adalah anggaran yang digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja. Nah, anggaran biaya overhead pabrik secara khusus adalah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok yang diproduksikan dan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena sebagian dari biaya ini memerlukan pengeluaran kas. Soal 4, anggaran kas adalah, dan sebutkan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran kas. Nah, jawabannya adalah anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Nah, ini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, itu kayak budget penjualan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Dan yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang seperti aktif atau tidak aktif dalam penagihan akan berpengaruh dalam penerimaan kas. Yang keenam, budget perubahan aktiva tetap. Yang ketujuh, rencana penerimaan perusahaan dari sumber-sumber lain atau non-operating seperti penghasilan bunga, sewa, dividen, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, yaitu contoh kayak budget pembelian bahan baku, keadaan persaingan para supplier bahan baku di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan baku. Yang keempat, budget upah tenaga kerja langsung. Yang kelima, budget biaya pabrik tidak langsung yang dikeluarkan. Yang keenam, budget biaya administrasi yang dikeluarkan. Yang ketujuh, budget perubahan aktiva tetap perusahaan. Yang ke-8, rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain seperti biaya bunga, sewa, dan sebagainya. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.